Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Audrey, NIM 7211419100 dari akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu mengenai keamanan informasi. Yang pertama, pengertian keamanan informasi, yaitu hal yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuannya yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan juga integritas. Lanjut, manajemen keamanan informasi atau ISM, yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi sendiri tetap aman. Sedangkan manajemen keberlangsungan bisnis atau kita kenal dengan BCM, yaitu aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana terjadi. Lalu tanggung jawab atas keamanan sendiri dipikul oleh CEO, Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan, dan juga Direktur Asuransi Informasi Perusahaan. Lanjut, ancaman. Ancaman keamanan informasi sendiri adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman sendiri dapat bersifat internal maupun eksternal dan juga dapat bersifat tidak sengaja maupun disengaja. Lanjut, jenis-jenis ancaman. Terdapat beberapa jenis peranti lunak yang membahayakan, yaitu ada virus, worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Lanjut, resiko. Resiko keamanan informasi sendiri adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi itu. Terdapat beberapa jenis resiko, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengumuman informasi yang tidak terotorisasi dan juga pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, serta modifikasi yang tidak terotorisasi. Lanjut, persoalan e-commerce. Pemalsuan kartu kredit sendiri merupakan salah satu masalah dari keamanan baru di dalam e-commerce. Terdapat solusinya, yaitu yang pertama ada kartu kredit sekali pakai, lalu yang kedua ada praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Lanjut, manajemen resiko. Pendefisiensian resiko sendiri terdapat 4 langkah. Yang pertama ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, menyadari resikonya, lalu menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi, lalu menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Sedangkan tingkat keparahan dampak sendiri terdapat 3. Yang pertama ada dampak yang parah, dampak signifikan, dan juga dampak minor. Lanjut, kebijakan keamanan informasi. Terdapat beberapa fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama ada inisiasi proyek, penyusunan kebijakan, konsultasi dan persetujuan, kesadaran dan edukasi, serta penyebar luasan kebijakan. Lanjut, pengendalian. Apa itu pengendalian? Yaitu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko ataupun untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Lanjut, jenis pengendalian ada 3. Yang pertama ada pengendalian teknis, yaitu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem tersebut. Lalu yang kedua ada pengendalian informal yang mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan juga praktik yang diharapkan, serta pengawasan pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Lanjut, ada pengendalian informasi, yaitu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Oke, selanjutnya ada sertifikasi profesional. Association Audit System dan Pengendalian, yaitu program sertifikasi keamanan yang pertama adalah Certification Informasi System Auditor yang ditawarkan oleh Informasi System Auditor Audit dan Control Association atau ISACA. Lalu yang kedua ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, The Certification Information System Security Professional atau CISSP, ditawarkan oleh International Informasi System Security Certification Consortium atau dikenal dengan ISC. Lalu yang ketiga ada Institut SANS,
yaitu menawarkan sertifikasi melalui Global Information Assurance Certification Program. Lanjut, manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadinya gangguan sistem informasi. Terdapat beberapa rencana. Yang pertama ada rencana darurat, yaitu menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Lalu ada juga rencana cadangan. Cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi redundansi, keberagamaan, dan juga mobilitas. Lalu terakhir ada rencana catatan penting, yaitu menentukan cara bagaimana catatan penting perusahaan itu dapat dilindungi. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.